Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzalika rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita pada bulan Ramadan ini dengan selalu membaca Al-Quran, merenungi firman-firmannya, memahami makna-maknanya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini tidak diturunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW, tapi diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Maka kalau kita ingin menguasai Al-Quran dalam satu bulan, itu tidak cukup. Para hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja membutuhkan 23 tahun, apalagi kita mungkin lebih membutuhkan bertahun-tahun lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mempelajari surat Al-Baqarah dengan tafsirnya membutuhkan waktu 12 tahun. Umar bin Khattab itu orang terbaik dalam Islam nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau adalah muridnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memahami bahasa Arab, tapi membutuhkan waktu 12 tahun, apalagi kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala kalau menurunkan Al-Quran sekaligus tentunya sangat berat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semuanya, sangat berat menguasai Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Oleh karena itu, ada hikmah yang sangat banyak kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Di antara hikmah itu adalah yang pertama, untuk menguatkan hati Rasulullah SAW dan hati umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan bagaimana orang kafir mengatakan, ya, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang kafir itu mengatakan, loh, kenapa sih Quran ini tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus 30 juz? Apa jawaban Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Dalam surat Al-Furqan ayat 36 ayat 32, ya. Allah menjawab, demikianlah kami menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad pelan-pelan, sedikit-sedikit, agar masuk dalam hati, agar hati beliau itu kuat. Begitu juga kita, para hadirin, kalau membaca Al-Quran itu dikit-dikit tapi dipahami, direnungkan dan diamalkan, insya Allah masuk dalam hati, terngiang-ngiang terus. Tapi yang dibaca oleh imam, ya, juz 9, ya, akhir juz 9 dalam surat Al-Anfal, kita nggak membaca satu malam 1 juz atau 30 juz, cukup
berapa tadi Pak, 1/4 juz ya, itu bisa terngiang-ngiang ya, bagaimana surat Al-Anfal itu bisa masuk dalam hati kita ya. Makanya para sahabat Rasulullah SAW mereka mengatakan, kami para sahabat mempelajari Al-Quran itu 10 ayat 10 ayat 10 ayat dibaca artinya Pak. Kalau kita dibaca artinya, dipahami maknanya, dibuka tafsirnya apa sih tadi surat Al-Anfal, tafsirnya apa sih ya. Setelah nanti kita selesai tarawih, selesai witir, langsung buka terjemahan surat Al-Anfal tadi Pak, biar terus terngiang-ngiang dalam hati kita, kalau bisa terbawa dalam mimpi. Itu yang dimaksud kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, agar menguatkan hati Rasulullah SAW. Ketika beliau dicaci maki oleh kaumnya, oleh musuh-musuhnya, maka Al-Quran menurunkan surat Fatir ayat 8, fala tadhab nafsuka alaihim hasarat. Wahai Muhammad, janganlah engkau merasa sedih dengan olokan-olokan mereka. Innallaha alimun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Ketika beliau berdakwah kepada pamannya yang dia cintai Pak, didakwai Abu Thalib, tapi nggak mau masuk Islam, beliau sedih. Kenapa sih pamanku ini nggak mau masuk Islam? Maka turun surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Jadi Nabi Muhammad akhirnya kuat lagi. Ketika beliau sedih, kuat lagi. Jadi Rasulullah itu terus dibimbing selama 23 tahun itu dengan Al-Quran. Alangkah indahnya para hadirin kalau hidup kita selalu dibimbing dengan Al-Quran. Maka membacanya pelan-pelan. Setiap hari membaca kontinu. Setiap hari kita membaca Al-Quran, kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, sehingga terus hati kita merasa tenang. Bahkan pada hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran disebutkan tentang cerita orang-orang terdahulu. Dalam surat Al-Anfal diceritakan tentang perang Badr. Apalagi besok kalau mau diteruskan awal surat, awal juz 10, itu bagaimana posisi perang Badr. Kalau kita mendengar cerita-cerita masa lalu, menjadi kuat hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, dalam surat Hud ayat 120, wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbita bihi fu'adak. Demikianlah kami Allah menceritakan perilaku atau menceritakan riwayat-riwayat sejarah rasul-rasul sebelummu, hai Muhammad. Bagaimana mereka menghadapi bahaya, bagaimana mereka menghadapi umatnya, bagaimana mereka diolok-oleh oleh umatnya. Bahkan ada nabi yang dibunuh oleh umatnya. Maka Nabi Muhammad menjadi tenang, menjadi kuat. Oh, ternyata saya tidak sendiri. Ternyata orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu juga seperti saya. Akhirnya beliau tenang. Itu pertama, tujuan Al-Quran disampaikan pelan-pelan. Yang kedua, supaya dimudahkan di dalam menghafal dan memahaminya. Kalau kita kepingin menghafal Al-Quran dalam waktu 40 hari umpamanya, sekarang sedang ngetren, berat Pak. Kalau orang mengikuti membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran 40 hari itu tidak boleh ngomong, tidak boleh ngobrol, tidak boleh istirahat, harus terus menghafal, berat. Makanya supaya mudah dihafal, diturunkan selama 23 tahun. Pernah Rasulullah SAW itu tergesa-gesa kepingin menghafal Al-Quran, kepingin menguasai Al-Quran, dilarang oleh Allah, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqdha alaik, min qabli ayyuqdha ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Janganlah engkau tergesa-gesa menguasai Al-Quran sebelum disempurnakan kepadamu, wahai Muhammad, dan berdoalah
Rabbi zidni ilma, ya Allah berilah kepada saya tambahan ilmu. Surat Toha ayat 114. Larangan ini juga diulangi di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 hingga 19. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih, janganlah engkau cepat-cepat menggerakkan lisanmu untuk menguasai Al-Quran. Kamilah yang akan membuat Anda hafal dengan Al-Quran, maka dibaca pelan-pelan. Itu nomor 2, Pak. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Agar memahamkan, agar mudah di dalam menghafal. Kalau di pesantren tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran itu standarnya 4 tahun ya, 2 tahun juga bisa, insya Allah ya. Coba pelan-pelan dan terus diulangi. Itu menunjukkan bahwa perlu kita waktu yang agak panjang menghafal Al-Quran. Yang ketiga, untuk memproses pembinaan umat ini ketika ingin dirubah menjadi umat yang baik, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah mengakar dan mendaging di dalam tubuh umat ini harus dirubah. Perubahan itu perlu waktu, tidak bisa secepat membalikkan telapak tangan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Quran ini kami turunkan kepadamu sedikit-sedikit agar kamu bacakan kepada umat Islam sedikit-sedikit supaya mereka bisa memahaminya secara berangsur. Bahkan ketika di masyarakat Arab pada zaman Rasulullah SAW, minum khamr itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, susah diberantas. Maka Al-Quran menurunkan larangan khamr dalam 3 periode, 3 tahap. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya tentang khamr dan perjudian. Katakanlah di dalam khamr dan perjudian itu ada manfaatnya tapi dikit, tetapi madharatnya banyak. Ini belum ada larangan, Pak, karena masyarakat masih kuat memegang adat istiadat ini. Kemudian berikutnya setelah beberapa saat lamanya turun lagi surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman yang masih belum bisa meninggalkan khamr, janganlah engkau mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Artinya 1 jam sebelum sholat jangan mabuk-mabukan. Mabukannya nanti setelah sholat. Jadi ada larangan, ada pembatasan, Pak. Kayak kalau orang mau melarang rokok, rokok itu membunuhmu. Itu kata iklan-iklan pabrik rokok, bukan kata saya, Pak. Kata pabrik rokok, rokok itu membunuhmu. Oh, tapi kok masih banyak umat Islam yang merokok? Nah, itu belum bisa membaca ya. Dia tidak bisa membaca. Kalau orang bisa membaca, rokok membunuhmu, dia akan menghindari. Kan orang takut mati, Pak. Kan susah, Pak, untuk dilarang di Indonesia. Ini kan susah rokok itu. Makanya pelan-pelan, Pak. Cara ngelarangnya bagaimana? Kalau di ruangan ber-AC dilarang merokok. Di dalam masjid dilarang merokok. 1 jam sebelum taraweh jangan merokok gitu. Di bandara tidak boleh merokok, di tempat umum tidak boleh merokok. Itu dulu, lama-lama nanti dilarang. Cuma saya lihat juga dulu begitu aja, nggak pernah dilarang. Tapi lumayan, Pak, ya, sudah mengurangi. Begitulah yang disampaikan di dalam Al-Quran pelan-pelan. Dan yang terakhir tegas pada surat Al-Maidah ayat 90-91, Allah menurunkan tahap ketiga ini tegas, tidak ada kompromi lagi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, perjudian
ya patung-patung dan undian-undian yang sifatnya judi itu hukumnya haram karena termasuk perbuatan setan, maka tinggalkanlah sama sekali. Maka sejak itulah sahabat-sahabat yang minum khamr, yang masih jualan khamr, mendengar ayat ini turun langsung ditumpahkan, Pak, ditumpahkan, dipecahin itu apanya, botol-botolnya, sampai jalan-jalan kota Madinah itu penuh ya air khamr yang menggenang kayak banjir setelah hujan itu. Itu menunjukkan bahwa penting kita itu di dalam membina masyarakat itu pelan-pelan, tidak langsung diharamkan, tetapi pelan-pelan sampai masyarakat itu sadar sendiri. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang Islam agar mendidik anaknya sholat, itu didiklah anak kalian sholat pada umur 7 tahun, mulai dididik selama 3 tahun, dinasehatin. Ketika umur 10 tahun belum sholat, pukul. Sama seperti itu. Jadi harus ada proses pembinaan. Inilah hikmah diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur ya. Yang kemudian para hadirin rahimakumullah, yang keempat ya, fungsinya supaya umat Islam bisa menghafal dan bisa mentadaburi Al-Quran secara pelan-pelan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi walitadzakkara ulul albab. Kitab ini diturunkan kepada engkau wahai Muhammad agar ditadaburi, tidak hanya dikhatamkan saja, Pak. Tidak hanya dikhatamkan saja, tapi perlu ditadaburi, direnungi. Apalagi kalau kita membacanya di tengah malam, ketika orang-orang sedang tidur, kita baca pelan-pelan sambil dibaca artinya, Masya Allah akan bisa menggetarkan hati kita dan bisa merubah kehidupan kita. Yang kelima, faedah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur agar Al-Quran itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bahkan kadang-kadang Al-Quran itu turun untuk menjawab pertanyaan para sahabat, termasuk pertanyaan ahlul kitab, orang-orang Nasrani sering bertanya kepada Rasulullah, termasuk bertanya tentang Dzil Qarnain, wa yas'alunaka an Dzil Qarnain qul sa'atslu 'alaikum minhu dzikra. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 83. Al-Kahfi ini besok hari Jumat, Pak, ya. Benar, Pak? Nah, disunahkan membaca surat Al-Kahfi semenjak malam ini, sudah masuk Jumat ini sampai besok sore disunahkan khatam surat Al-Kahfi. Quran yang lain nanti dulu, sekarang Al-Kahfi, mulai malam ini Al-Kahfi. Itu hanya sekitar 1 juz kurang dikit ya. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Di akhir zaman banyak Dajjal, Pak. Kita insya Allah akan bisa diselamatkan dari Dajjal kalau kita membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu banyak cerita, banyak jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ahlul kitab, termasuk misteri Dzil Qarnain yang punya tembok besar. Temboknya di mana? Sampai sekarang menjadi misteri. Insya Allah nanti temboknya akan jebol dan Ya'juj wa Ma'juj akan keluar, akan membunuh umat Islam, yang umat manusia yang ada di muka bumi ini. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari fitnah Masihid Dajjal dengan membaca surat Al-Kahfi dan selalu membaca sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita baca tiap hari sebelum salam. Dan yang terakhir, pada hadirin rahimakumullah, ya, fungsi Al-Quran diturunkan secara berangsur agar bisa meluruskan pemahaman umat Islam yang salah, bahkan meluruskan perbuatannya yang salah. Seperti kasus perang Uhud dalam surat Ali Imran, barangkali sudah lewat, pernah dibacakan kasus perang Uhud. Kenapa dalam perang Uhud umat Islam kalah? Ya, Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran bahwa kalahnya itu karena
pasukan Islam tidak taat sama Rasulullah SAW, maka turunlah ayat dalam surat Ali Imran ayat 152, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittakhussunahum bi'idnih. Allah telah menepati janjinya kepada kalian, kalian telah memenangkan mereka, telah memenangkan perang kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, sampai-sampai hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri, sampai-sampai ketika kalian gagal dan berselisih tentang harta ghanimah, ya, dan kalian maksiat tidak mau taat kepada Rasulullah SAW setelah kalian melihat ghanimah, harta rampasan perang yang begitu banyak, kalian tertarik dengan dunia. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian dari kalian, wahai pasukan Islam, ternyata cinta sama dunia, sebagian dari kalian cinta sama akhirat. Sampai sahabat mengatakan, kami tidak tahu kalau teman-teman kami itu ada sebagian yang cinta dunia kecuali setelah ayat ini turun. Artinya para hadirin rahimakumullah, kekalahan umat Islam dalam perang Uhud itu harus kita jadikan pelajaran bagi kita, bagaimana umat Islam di Indonesia selalu kalah dalam bidang ekonomi dan politik. Kenapa? Seperti dalam perang Uhud, berselisih tentang dunia, rebutan kursi, ya, tidak ada yang pernah mau ngalah, tidak mau bersatu, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah menimpakan kepada umat Islam kekalahan demi kekalahan. Maka kalau kita mengambil dari surat Ali Imran ini, marilah kita taat kepada Allah dan Rasulnya, marilah kita menjauhi daripada hubbud dunya, marilah kita bersatu. Insya Allah umat Islam akan memenangkan dalam peperangan-peperangan, termasuk dalam perang politik dan perang ekonomi. Demikianlah hikmah daripada diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan bisa menghayati makna-makna Al-Quran yang kita dengar dan kita baca, sehingga kita menjadi orang-orang bertakwa. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.